Ini saya mau tanya-tanya soal mengenai burung. Saya sudah lama mengikuti YouTube, mengikuti Pak Andi ini, Om Andi ya. Saya mau tanya Om, kriteria burung seperti apa yang cocok untuk lomba? Kriteria burung yang cocok untuk lomba. Ya Om. Kalau menurut saya pribadi, saya itu nggak terlalu fanatik dengan yang namanya materi lagu. Tapi tetap kita harus cari yang materi bagus kalau bisa. Karena menurut saya materi itu bukan hanya saja bawaan, tapi bisa diisi. Jadi hal yang terpenting untuk mencari burung kualitas yang pantas untuk lomba itu yaitu cara membawakan lagunya. Sebagus apapun materinya, kalau cara bawa lagunya si burung ini memang kurang bagus atau tidak punya skill seperti itu, burung tidak akan bisa terlihat istimewa atau tidak akan terlihat bagus di lapangan. Karena cara membawakan lagu itu tergantung dari skill burung masing-masing. Karena yang diadu di dalam lomba burung itu kan seni berkicau. Kalau di kehidupan kita itu sama dengan seperti penyanyi. Seperti saya kasih contoh, aku sama Judika suatu misal, materinya sama, disuruh nyanyi bintang kecil, berarti materinya sama, bintang kecil. Tapi begitu saya yang menyanyikan sudah beda dengan Judika waktu menyanyikan bintang kecil. Apa yang membedakan? Sudah pasti cara membawakan lagunya, walaupun materinya sama. Dan itu kan butuh skill. Jadi kalau di burung itu bakatnya, burung yang sudah punya bakat bagus, dimasterin apapun, kalau cara bawanya enak, ya pasti enak. Walaupun bawa lagu kutilang pun, kalau cara bawa lagunya enak, pasti diolah-olah sama dia, dinaik turunkan atau disepitkan, atau ya pokoknya intinya burung yang punya skill bagus. Itu yang saya cari. Jadi gitu yang punya bakat. Ya, mau tanya lagi Om, harus belajar dari burung apa sih untuk bisa memahami irama lagu dan sebagainya? Kalau untuk mengenali seperti irama lagu dan sebagainya, kalau saya dulu belajarnya dari burung pentet atau cendet, kalau di Surabaya bilang burung cendet. Terus anis kembang, anis merah. Jadi gini, kenapa kok belajarnya dari cendet atau dari pentet atau dari anis kembang? Karena cendet itu di rumah dengan di lapangan itu hampir sama keluar materinya. Jadi kita bisa belajar ketika di rumah materi apa yang dibawa, terus iramanya seperti apa. Jadi kalau orang nggak pernah belajar atau nggak pernah suka sama yang namanya cendet atau anis kembang, agak susah lah untuk apa istilahnya mengenali, oh ini iramanya bagus, oh ini speednya bagus, oh ini burung ini rapet keluarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana menurut pendapat Anda tentang juri-juri muda zaman sekarang? Kalau menurut aku juri muda zaman sekarang ini gini, juri-juri yang sekarang ini bukan berarti saya merendahkan atau meremehkan, bukan. Adanya banyaknya komunitas burung, banyaknya tempat-tempat latber atau tempat latihan, itu
dan juga banyaknya EO sekarang ini itu justru bisa menciptakan juri-juri muda yang berbakat. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kemapanannya. Jadi bukan berarti saya menganggap juri muda yang sekarang ini tidak tahu burung, bukan. Tapi saya lebih menilai itu gini, belum waktunya. Kadang-kadang yang belum waktunya bertugas di lapangan itu sudah ditugaskan. Dan sebenarnya tempat-tempat latihan itu udah bagus untuk mendidik, atau istilahnya sebelum mereka didiklat untuk jadi juri yang profesional, itu belajarnya memang dari tempat latihan. Jadi seperti EO sendiri atau pemilik gantangan paling tidak harus mendampingi gitu loh. Pengenalan variasi lagu itu seperti apa, irama lagu itu yang seperti apa, cara bawa lagu itu seperti apa. Kalau kita bicara cara bawa lagu itu, ada burung itu yang bawanya enak luwes, mainnya enak ngocok atau rapet-rapet. Ada yang bawanya itu kesannya seperti ngerol, tapi padahal burung-burung itu kalau dihitung dengan abjad itu keluarnya monoton atau diulang-ulang, A B C D E A B C D E A B C D E atau A B C A B C A B C, cuman gitu. Tapi dia nggak berhenti terus seperti itu. Jadi adanya apa? Adanya tempat latber itu bagus untuk pembelajaran juri-juri muda sekarang. Asal yaitu tadi, karena jadi juri itu juga tidak mudah, tidak segampang yang kita kira. Bukan hanyalah masalah punya kemampuan mengenali burung atau paham di burung, tapi harus punya hati nurani yang benar gitu loh. Jadi nggak semua orang. Jadi kalau saya bilang semua orang bisa menilai burung, semua orang bisa memahami burung, tapi nggak semua orang bisa menjadi jurinya burung. Karena untuk menjadi juri itu bukan hanya harus punya kemampuan untuk mengenali burung, tapi akhlak dan moralnya dia harus punya, istilahnya akhlak dan moral yang baik pula. Ibarat begini Om ya, sama dengan orang jangan menilai penyanyi sebelum Anda bisa menyanyi gitu. Betul. Jadi banyak orang yang bisa bernyanyi, tapi nggak banyak orang yang bisa jadi penyanyi. Di burung juga gitu. Burung itu rata-rata bisa berkicau. Dan hampir semua burung itu punya materi bagus, tapi nggak banyak burung yang bisa jadi juara. Gitu loh. Hampir sama dengan gitu. Makanya ibarat penyanyi itu harus bisa bernyanyi dulu sebelum memutuskan penyanyi. Ya intinya seperti yang saya bilang tadi. Jadi aku kalau pilih burung itu pilih yang punya bakat. Jadi kenapa aku harus pilih yang cara bawa lagunya enak? Jadi dia udah punya bakat dari lahir, punya bakat dari orok gitu loh. Punya skill. Seperti gini, burung yang nggak punya skill bagus, walaupun di mastery apapun, sebagus apapun masternya, hasilnya tidak akan sempurna. Tapi burung yang punya skill tinggi, yang dari bawaan sudah punya skill tinggi, walaupun masterannya biasa-biasa, tapi jadinya nanti bisa sempurna. Karena gini, untuk burung cendet ya, ada burung itu kita beli burung anakan 5 ekor, kita mastery dengan materi yang sama. Di antara 5 ekor itu pasti ada salah satu yang istimewa jadinya, ada juga yang nggak jadi, bawanya ya cuman itu. Nah itu suatu tanda bahwa burung itu harus punya skill dulu. Antara burung dengan sang pemilik burung itu berpengaruh apa tidak?
menurut Ya, Anda? sama-sama berpengaruh karena kita punya burung yang istimewa kalau perawatannya nggak bener-bener teliti, terus waktunya nggak tepat, ya nggak akan jadi istimewa. Karena menurut saya burung yang istimewa itu bukan burung yang punya materi bagus. Burung istimewa itu burung yang tiap minggu menghasilkan rupiah. Titik. Jadi kalau untuk menjadi juri, syarat utama harus juga punya skill sama seperti burungnya. Betul. Jadi nggak asal jadi juri. Jadi skill itu harus punya. Gitu loh. Tapi nggak semua orang punya mental untuk jadi juri. Iya, iya. Tapi harus digarisbawahi, punya mental jadi juri pun juga belum tentu cocok untuk jadi juri. Mentalnya bagus, tapi pemahamannya kurang, sama saja merugikan. Berarti harus belajar lebih dalam Iya. tentang mengenai burung ya. Semua itu kan harus balance, harus imbang. Iya, iya. Sekarang saya sudah paham. Jadi kalau tidak ada keseimbangan, akhirnya jomplang. Kalau sudah jomplang, akhirnya kadang-kadang keblinger. Seperti zaman sekarang ini, menjadi juri itu kebanyakan karena tuntutan ekonomi, karena labran banyak, gitu loh. Itu yang saya sayangkan, gitu loh. Beda dengan dulu. Kalau dulu memang benar-benar orang-orang yang benar-benar kualitas. Selain juri, kesehari-hariannya dia bekerja, Nah, punya apa penghasilan. dengan sebuah materi, dengan sebuah yang benar-benar memahami burung, itu berpengaruh apa tidak, Om? Maksudnya? Katakan kita lomba nih, kita punya sebuah materi besar. Gimana cara burung kita itu yang skillnya rendah bisa menjadi besar, itu kan pengaruh juga dengan Iya, ya sang itu tadi. juri. Ya itu Apa tadi. itu bisa dipengaruhi dengan itu? Ya bisa. Jadi gini, seperti burung yang kualitasnya rendah. Kualitas itu kan konteksnya kan macam-macam. Kualitas materinya atau kualitas skillnya. Kalau kualitas materinya dan skillnya bagus, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau skillnya sudah nggak ada, sudah nggak bisa diperbaiki. Karena nggak bisa dibetulin. Sama dengan manusia. Manusia itu kalau skillnya rendah, nggak punya bakat, diajarin sampai kapanpun, ya hanya sekedar bisa, gitu loh. Ya, Hanya ya. sekedar bisa. Dari kicau mania yang saya serap dari Om Andi, dari siapa semua kalangan saudara-saudara, mereka bilang, kenapa mereka kebanyakan bilang yang berjuang kalah dengan yang beruang, itu apa maksudnya, Om? Kalau itu sih sudah rahasia umum ya. Jadi di dalam lomba burung itu memang sering terjadi hal-hal seperti itu. Entah kenapa, mungkin dari sononya atau gimana, dan itu sudah jadi rahasia umum. Yang penting ini, yang penting itu kita berlomba itu harus positive thinking. Kan kasihan teman-teman iya, tahu, paham. yang sudah menjaga, merawat burungnya Jadi gini. sedemikian rupa, akhirnya dikalahkan dengan burung yang skillnya tidak mumpuni tapi bisa menjadi juara. Itu gimana, begini, Om, menurut Om? Jadi begini, kalau aku pribadi, Ya. aku pun juga pernah nakal, aku pun juga pernah jadi bajingan di lomba, Ya, istilahnya yang main juri atau apa-apa. Tapi bukan itu intinya. Dulu ketika aku masih belum tahu, saya melakukan hal-hal seperti itu. Tapi begitu saya sudah paham, buat apa kita mainan, ini kan hobi, buat apa harus seperti itu, gitu loh. Jadi akhirnya saya punya keputusan gini, aku harus punya burung yang di atas rata-rata supaya tidak bisa dibohongi di atas. Karena cari burung yang istilahnya yang biasa-biasa itu paling rawan dibohongi, gitu loh. Tapi kalau kita punya burung yang di atas rata-rata, saya jamin juri mau main-main atau mau ngalahin burung kita itu sangatlah susah. Nah, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya.